Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ruli selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, dan yang terhormat Bapak Oka selaku Ketua Koperasi Merah Putih di Kelurahan Buaran, dan yang terhormat Bapak Nur Yasin selaku Ketua Karang Taruna Kelurahan Buaran dan juga selaku Wakil Ketua Bidang di Koperasi Merah Putih. Jadi pada hari ini kita sebagai mahasiswa UMJ Bapak diberikan tugas untuk berkomunikasi atau berbicara mengenai apa sih itu Koperasi Merah Putih dan bagaimana Koperasi Merah Putih itu berjalan di Kelurahan Buaran ini. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan pertama mungkin Bapak ya. Jadi pertanyaan pertamanya, siapa aja sih aktor utama yang terlibat dalam proses kebijakan di Koperasi Merah Putih ini? Mungkin siapa dulu yang menjawab? Sebelumnya terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya M.Oka Bari dan saya biasa dipanggil Oka. Saya di sini menjadi Ketua Karang Taruna Koperasi Kelurahan Buaran khususnya. Siapa saja aktor yang terlibat dalam koperasi? Tentunya aktor-aktor yang terlibat di sini yaitu 3 pilar dari koperasi itu sendiri: pengurus, anggota, dan pengawas gitu ya. Jadi sebagai pengawas, mereka mengawasi bagaimana berjalan koperasi itu berjalan atau tidak, dan mengawasi segala hal yang memang berkaitan dengan koperasi itu sendiri gitu. Dan pengurus juga berperan aktif untuk bagaimana merumuskan tentang kegiatan, kebijakan dan lain. Dan hal yang paling penting adalah anggota, karena anggota adalah segalanya. Tanpa anggota, koperasi itu tidak akan mungkin berjalan, itu aja saya rasa. Oke, baik, terima kasih Bapak Oka. Dan mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Nur Yasin, kan selaku Ketua Karang Taruna di Kelurahan Buaran ya Bang ya. Yes. Itu bagaimana sih menurut Abang tanggapannya, apakah Koperasi Merah Putih ini sudah suatu langkah yang baik gitu diberikan pemerintah dalam mengelola di Kelurahan Buaran itu, terlebih lagi di bagian Karang Tarunanya gitu? Ya, izin saya Nur Yasin ingin menjawab. Kalau menurut saya sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Buaran, ya program pemerintah tentang Koperasi Merah Putih ini mungkin bisa membantu masyarakat yang ada di Kelurahan Buaran tentang SDM seperti perekonomian, atau ada UMKM yang ada di Kelurahan Buaran biar bisa berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih dan bisa mensejahterakan apa yang ada di lingkup Kelurahan Buaran tentang perekonomiannya, kinerjanya, perdagangannya, atau yang dan lain sebagai berikutnya. Mungkin nanti buat ke anak-anak muda, mungkin ada di bidang-bidang ekonomi kreatifnya, mungkin bisa dia punya brand atau dia punya hasil karyanya, mungkin bisa kita gabungin di Koperasi Merah Putih ini. Oke, makasih Bang Darwin. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana peran pengurus dalam menentukan kebijakan koperasinya? Peran pengurus untuk siapa ya, saya? Iya, Ya, dari peran pengurus untuk mengatur kebijakan koperasi itu memang sangat penting, karena tanpa ada kebijakan itu juga kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tentunya bagaimana kita cara untuk mengubah gitu ADRT, karena pengurus dengan ADRT beda, nanti bagaimana mereka ada sisa hasil usaha atau memang sistemnya gaji kan gitu. Kalau memang pengurus itu sendiri dia nggak bisa dalam sistem gaji, dan memang itu ada hubungannya gitu. Dan misalkan memang harus ada gaji, itu nanti akan dimuat dalam muatan ADRT-nya, disebut sebagai pengelola, jadi gitu ya. Jadi selebihnya juga untuk tadi kebijakan sendiri juga kita harus mensosialisasikan bagaimana koperasi berjalan agar supaya mereka antusiasme warga atau anggota dapat menjadi anggota itu dengan baik, dan mereka dapat kita dapat memberikan efek untuk mereka dari saling membantu ya gitu. Saling membantu gitu, saling ada feedback juga. Mereka bukan hanya memberikan iuran wajib iuran pokok, tapi mereka juga akan mendapatkan sisa hasil usaha itu sendiri gitu. Oke. Berarti lumayan menarik ya Pak tentang terkait Koperasi Merah Putih ini ya. Ya, sebenarnya selain menarik juga sebenarnya dia akan membantu gitu ya, membantu para anggota bagaimana mereka mendapatkan akses dalam pembelanjaan yang baik. Selain mendapatkan barang, mereka juga akan mendapatkan sisa usaha gitu sendiri. Jadi nanti kita akan tentukan tuh gitu dalam rapat anggaran tahunan bagaimana sisa usahanya yang mereka berkontribusi berbelanja sampai dengan tahun ke depan gitu kan, tahun kedua atau ketiga, nanti di situ akan terlihat semakin sering mereka belanja ya semakin bagus sisa hasil usaha itu sendiri gitu.
Oh, oke oke, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira sejauh mana anggota itu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan? Mungkin boleh Bapak, boleh Bang Darwin. Kalau untuk anggota itu sendiri, pengambil keputusan itu adalah hak mutlak ketika kita nanti ada rapat anggaran tahunan ya, rapat itu. Jadi sebenarnya bukan keputusan mutlak, itu adanya di pengurus gitu ya sebenarnya. Iya. Setahu saya di pengurus. Mereka hanya kita akan memberikan pandangan-pandangan gitu. Ketika nanti di rapat kita libatkan, bagaimana baiknya, bagaimana ke depan, bagaimana konsepnya, kita akan ya karena kan musyawarah Iya. gitu kan, nggak bisa sendiri gitu, nggak bisa ngambil sendiri. Bagaimana langkah baiknya supaya memang koperasi ini saling saling menopang gitu, tidak harus ada chemistry gitu. Jangan sampai ketika saya membuat keputusan tapi yang lain tidak setuju dengan keputusan dia gitu. Jadi mufakat ya, kata mufakat baiknya seperti apa gitu kan. Misalkan dalam hal pengambil keputusan untuk sisa hasil saja atau memang pembagiannya nih gitu. Berapa persen gitu kan, dari pengurus berapa persen, anggota berapa persen gitu. Semakin banyak mereka membelanjakan gitu, ya semakin banyak pula ya mereka mendapatkan keuntungan itu sendiri gitu. Saya rasa itu aja sih. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada apakah pihak eksternal pemerintah atau mitra yang memengaruhi kebijakan koperasi tersebut? Ya, sangat. Itu memang awalnya itu dari pemerintah pusat, langsung pemerintah kota. Dalam hal ini adalah yang menaungi dinas koperasi UMKM. Karena juga kita awalnya langkahnya dari situ untuk dalam pembuatan akta notarisnya. Tentunya juga kita ada bimbingan teknisnya, ada pelatihan-pelatihan yang nanti ya itu dari ekstra itu ya, yang disebut ekstra itu adalah dinas koperasi itu sendiri gitu. Berarti dari pemerintah juga selalu memantau gitu ya? Ya pasti. Sampai saat ini mereka kita jadi setiap kelurahan tuh ada ini gitu, maksudnya ada pemandunya ya gitu. Dalam arti ada mereka juga masing-masing kelurahan ada bagian-bagiannya memang memantau bagaimana koperasi ini berjalan atau tidak, progresnya sudah sampai mana, tahapannya awal, akhir, misalkan pertengahan atau nanti seperti apa gitu. Mereka pantau terus gitu. Itu ada tim khususnya juga berarti ya? Iya, ada tim khusus setiap kelurahan ada gitu. Jadi nggak misalnya dikasih kebijakan nih ke Koperasi Merah Putih gitu, nggak langsung ditinggal aja kayak diiringin Nah, terus gitu ya? kalau untuk kebijakan kan kita sendiri ya, secara aturannya ya mereka yang membuatkan, kita hanya menjalankan bagaimana mereka hanya memantau saja bagaimana koperasi ini, sudah sejauh mana koperasi ini ya sudah berjalan baik atau tidak, belum atau tidak, apa saja kendala-kendalanya yang memang belum berjalan, apa sih kendalanya yang belum berjalan, ketika sudah berjalan apa sih kendala-kendalanya yang sampai harus meningkatkan, misalnya kita harus meningkatkan lagi ketika memang keanggotaannya sampai sejauh mana sih gitu kan, anggotanya sudah sampai sebanyak apa gitu, sebanyak berapa gitu. Jadi mereka terus progres tuh di terus evaluasi terus gitu. Jadi sampai benar-benar koperasi kita mandiri gitu kan, benar-benar ya kita ini berjalan ya sesuai dengan apa harapan dari pemerintah itu sendiri gitu kan, khususnya dari memang program pusat ya gitu. Oke, kan kebetulan Koperasi Merah Putih ini terbilang baru banget ya Pak ya. Itu gimana sih menurut Bapak, kayak apakah ada tantangan tersendiri gitu bagi Bapak sebagai ketua atau Bang Darwin sebagai ketua wakil bidang dalam mengelola koperasi ini gitu? Ya saya dulu ya, sebenarnya tantangan itu memang selalu ada, apapun itu pasti ada gitu kan, tidak hanya koperasinya aja gitu, organisasi lain pun gitu. Ya tentu apalagi kita sebagai pemula nih kan ya, pemula yang memang ini salah satu nawacita dari Pak Presiden Prabowo juga gitu kan. Selain koperasi juga ada ada MBG, ada koperasi, dan kita ditunjuk gitu. Alhamdulillah kita juga jadi bagian dari untuk memperjuangkan program dari pemerintah sendiri. Ya tantangannya banyak. Bagaimana kita cara meyakinkan ketika orang itu akan menjadi anggota koperasi gitu kan. Kedua juga karena kita masih juga pemula juga, bagaimana cara memanage untuk sistem administrasinya, karena ini nggak bisa main-main seperti warung-warung lain pasar jual kemudian harus rapi kan. Bagaimana cara menyusun rancangan anggaran tahunan, bagaimana menyusun ADRT-nya, bagaimana untuk keanggotaannya seperti apa, kita harus bikin formatnya seperti apa, dan kita juga banyak sekali memang modul-modul yang harus kita pelajarin yang sampai saat ini saya belum hafal semua gitu kan, karena memang masih ini kami nih
masih mengikuti pelatihan terus supaya apa ya, agar meningkatkan kualitas dari koperasi itu sendiri gitu, khususnya di setiap kelurahan yang kami yang jalankan gitu. Mungkin bisa ditambah. Kalau dari buat saya, kalau untuk tantangan tentang koperasi itu yang tadi dibilang Ketua Oka tentang perekrutan anggota koperasi. Karena kan di sini di bidang koperasi ini kita kayak kerjasama dengan UMKM atau dengan ada sistem jual beli. Karena kan kalau yang masyarakat tahu tuh koperasi tuh taunya simpan pinjam atau apalah yang kebanyakan, makanya kayak kami sebagai pengurus kadang-kadang tuh suka dipertanyakan oleh masyarakat, ini koperasi ya seperti apa, koperasinya seperti apa, boleh nggak nih gua minjem duit seperti ini kan, namanya masyarakat kan seperti itu, dia berpikir kan bahwasanya koperasi ini bisa simpan pinjam. Dan sebenarnya pas kemarin kita ikut pelatihan seperti itu, koperasi ini sih kita nanti kayak sistem jual beli barang itu ya, kayak kita tuh kerjasama sama barangnya anggota yang lain, kita jual beli barang di sini, jadi kita memanfaatkan lah SDM yang ada di lingkungan kita nih. Jadi misalkan ada masyarakat yang punya usaha, nggak usah jauh-jauh lah kayak keripik atau apa, bisa lah dijual di sini di koperasi, jadi nggak usah beli ke yang lain atau gimana. Kalau itu sih tantangan sih cuma buat ngeyakinin anggota, karena anggotanya kan mungkin kebanyakan teman saya koperasi tuh dana simpan pinjam aja, kayak gitu aja sih kalau buat saya. Makasih Bang. Tapi dari Bang Ketua Oka, gimana, ada nggak sih strategi gitu untuk membangun trust atau kepercayaan masyarakat untuk join gitu di Koperasi Merah Putih? Strategi itu banyak sebenarnya. Kita banyak strategi, karena memang harus mulai juga dari pengurus itu sendiri. Bagaimana pengurus itu proaktif atau tidak untuk menjalani koperasi ini gitu. Niat atau tidak. Karena memang ini kan bukan atas dasar koperasi itu bukan punya kepentingan pribadi atau usaha sendiri. Ini harus beramai-ramai nih kan, karena ini kelompok gitu kan. Kita juga harus ada kesepakatan gitu kan gitu. Bagaimana ketika saya berjalan, misalkan Bang Nawan tidak berjalan juga akan jomplang gitu. Kita harus benar-benar ya apa ya, kolegial gitu. Nggak ada atasan, nggak ada bawah, supaya memang itu berjalan bareng gitu kan, beriringan gitu. Ketika saya misalkan untuk meningkatkan lagi bagaimana cara trustnya itu menjadi orang akan masuk, ya kita akan berdayakan gitu. Yang seperti Bang Badrin tadi bilang gitu. Untuk UMKM lokal, mereka punya produk apa sih gitu, mereka bingung mau jual kemana. Dengan adanya koperasi ya kita bisa tempatkan space untuk mereka gitu. Kita tidak ambil iuran atau apa, tapi mereka harus wajib mengikuti aturan koperasi itu sendiri gitu kan, untuk membayar iuran wajib dan iuran pokok gitu. Iuran wajib ya misalkan kita itu sekali seumur hidup. Sorry ya benar ya. Benar. Ya, saya kasih sebutin. Iuran pokok itu yang harus dibayarkan setiap bulan. Untuk apa iuran pokok itu? Sebenarnya dari kita untuk kita, dari ketika mereka membayar itu sendiri, yang iuran wajib tadi kita bisa putarkan untuk kita mendapatkan suatu produk ke produk lain misalnya. Iuran pokok itu untuk apa? Ya untuk membagi hasil nanti ketika nanti di akhir tahun gitu. Semakin aktif dia membayar iuran pokok, semakin aktif si anggota itu belanja, semakin akan besar pula pendapatan mereka nanti di akhir tahun, sisa hasil usahanya gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi tantangannya sebenarnya gampang-gampang susah ya. Hanya meyakinkan, dan kita harus ada produk yang bisa kita jual gitu kan. Itu aja sih. Oke, makasih. Dalam Koperasi Merah Putih ini, bagaimana Abang atau Bang Darwin itu sebagai ketua dan anggota wakil bidang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari anggotanya itu sendiri? Ya, kalau untuk transparansi itu salah satu tolak ukur keberhasilan kita, karena ini kebersamaan ya, ini gotong royong, ini koperasi ini nggak bisa kita harus diam-diam, kita harus gini, karena memang juga dari secara pembukuannya harus jelas, transparan, karena di sini juga kita akan diaudit gitu kan, gitu. Kita akan dipantau terus dari dinas kita, pengawasan ketat. Nanti ada orang mungkin dari audit dari pemerintah itu sendiri, atau memang nanti dari kelurahan atau mana gitu, dan ada pengawas terutama di sini kan yang memantau bagaimana berjalan itu, bagaimana keuangannya sehat atau tidak gitu kan. Karena nanti kan kita akan membayar pajak, karena kita itu sudah notaris kan. Dari setiap segala sesuatu barang ini harus dipajakkan gitu. Harus detail gitu kan, nggak bisa asal kita main-main segala macam. Nah itu akan berbahaya, karena apa? Nanti akan berdampak ke yang lainnya. Ketika memang kena audit, saya kan nanti kan pasti kena satu kena semua, nggak mungkin gitu kan. Gitu. Kita juga nggak mau dengan ada itu, jangan amit-amit ya, jangan sampai sebenarnya satu hal yang kecil yang tidak seberapa, tapi ketika memang ada
audit atau memang pengawasan ada terindikasi di kecurangan atau apa gitu, kita mau main gitu, itu nggak bisa gitu. Harus kesadari lah kita gitu. Saya rasa itu sih, transparan itu modal penting untuk keberlangsungan si operasi itu sendiri, bagaimana kedepannya ya bisa lebih baik, lebih berkualitas lagi, dan memang harus lebih, kita juga lebih bergotong royong gitu untuk itu. Mungkin bisa Kebijakan apa yang menurut Bapak atau Abang yang perlu diperbarui gitu? Apa rekomendasi kebijakan yang bisa membuat Koperasi Merah Putih ini lebih bagus lagi gitu? Dengan bagus gitu Iya. depannya. Oh gitu, sebenarnya itu kalau kebijakannya penyesuaian ya, penyesuaian SOP itu sendiri kan. SOP penyesuaian kebijakan itu bagaimana kita mengelola suatu wadah atau suatu produk dengan kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan anggota, tidak memberatkan pengurus gitu kan. Misalkan seperti kebijakan simpan pinjam contohnya kan, itu harus ada SOP-nya gitu. Bagaimana kita membuat aturan itu jangan sampai nanti orang memandangnya ini mah dari pemerintah, tapi kita harus ada aturan. Nah, kita misalkan memang nanti ada kebijakan itu sendiri, ada aturan yang memang mengikat gitu. Jangan sampai ya lulu gua akan kasarnya gitu kan. Jangan sampai nanti ketika memang ada suatu hal kendala atau memang ada suatu hal yang terjadi, hal yang kecil yang sampai tidak diinginkan, itu ya jangan sampai terjadi gitu. Memang juga kebijakan itu juga salah satu tolak ukur juga kan gitu kan gitu. Adalah berkaitan dengan aturan itu sendiri, kita buat SOP-nya seperti apa gitu, dan mereka harus mengikuti SOP itu sendiri gitu dengan kesepakatan bersama gitu. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya Bapak, kira-kira rekomendasi apa yang agar partisipasi anggota itu semakin kuat di dalam ikut Koperasi Merah Putih ini? Rekomendasi agar partisipasi masyarakat agar partisipasi anggota itu semakin kuat untuk mengikuti Koperasi Merah Putih ini. Rekomendasi itu bagaimana kita harus mulai jangan gaptek ya. Iya. Jangan gaptek kan, kita harus go mobile, segala sesuatu kan juga dengan mobile nih. Jadi ya memang arahnya juga bagaimana cara mempermudah mereka untuk mengakses sesuatu. Misalkan mereka menjadi anggota nih ya, dia tuh go digital nanti, nggak bisa asal manual aja gitu. Dengan dari rumah kita tawarkan mereka ya seperti itu ya, kebijakan seperti itulah, mereka nanti akan mempermudah bagaimana untuk perekrutan anggota itu sendiri dari si Go Mobile itu sendiri dalam aplikasi gitu kan. Jadi mungkin bisa dari manual dulu juga, dari aplikasi juga, nanti kita juga kedepannya akan buatkan insya Allah juga dari aplikasi sendiri, minimal Google Form lah. Google Form Untuk pengisian untuk link itu tersebut gitu aja sih. Komunikasi yang paling efektif bagi anggota itu apa Pak? Atau Abang boleh? Media Komunikasi sesama anggota yang mungkin gampang paham lah gitu ya. paling kalau untuk media komunikasi ke anggota paling kita sering-sering tuh lah bersosialisasi lah ke anggota masyarakat yang biar mau menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Kita sering-sering berkader, sering-sering bersosialisasi lah bahwasanya koperasi ini seperti ini, dan kita juga dibantu mungkin nanti dengan media-media yang kayak sekarang tuh di digital kan. Kita juga kan ada tim, bisa nanti dia juga sambil kita sosialisasi sambil juga kan kadang gadget kan udah modern banget kan, dia udah masuk kan. Jadi misalnya di situ tentang koperasi segala macam, nanti bakalan terekspos lah kegiatan koperasi kita sampai mana, sudah jalan atau belum, sudah belum. Ya nanti kan biar masyarakat tuh bisa mengetahui di balik kita komunikasi secara langsung, tapi bisa juga melalui media sosial seperti yang kayak di gadget seperti itu Pak. Oke, saya tambahkan ya, kalau untuk sosialisasi itu sendiri di sini kan kita ada forum RT RW, ada kader, ada PKK, dan kita bisa nyebut ke situ nanti. Karena memang kan ini salah satu pengawasan langsung dari lurahnya itu sendiri. Bagaimana mensosialisasikan ketika memang ada kegiatan, jadi semua simbiosis gitu, saling membantu gitu. Jadi nggak hanya kita sendiri, ketika memang nanti ada pengajian PKK atau memang ada misalkan posyandu, nah kita bisa sosialisasi di situ kan. Kita buka stand kecil atau memang nanti ada mereka unit-unit yang menyampaikan program-program ini sendiri gitu. Mungkin nanti ada forum RT RW, nanti mereka juga akan ada bulanan, mingguan, nanti kita juga bisa datang ke situ juga. Nanti juga ada Karang Taruna gitu, Karang Taruna juga bisa gitu. Karena kan nanti yang akan menjadi anggota itu
Iya, sebenarnya juga kita fokuskan ke Karang Taruna, RT RW, tentunya juga perangkat desa, kan itu nanti kita libatkan semua gitu. Karena memang ini kan memang sebenarnya program dari plat merah itu sendiri kan gitu. Dari pemerintah langsung dan harus kita wajibkan, kalau bisa kita wajibkan mereka untuk menjadi anggota itu baik itu lurah, staf lurah, sekel, itu kan kasih, gitu, Karang Taruna, ya semua lah yang terlibat yang masih ada di dalam naungan suatu pemerintahan ya mudah-mudahan kedepannya itu mereka akan menjadi anggota semua gitu. Oh, oke oke. Tapi kan ini balik lagi nih menyangkut banyak stakeholder ya. Kira-kira bagaimana agar tidak terjadi miskomunikasi dalam penyampaian itu gitu? Ini dulu dibentuk atas dasar kesepakatan dan kebersamaan. Bisa gitu dulu ya, saya bangun dari situ dulu. Waktu ini terbentuk, di situ dipanggil masing-masing perwakilan terbentuk ya, mau terbentuk ini ada dari perwakilan RT, RW, Karang Taruna, RPM, punya juga ada PKK kader, Iya. tokoh gitu. Dan itu pun terbentuk dari hasil kesepakatan bersama siapa yang ditunjuk gitu kan, bahwa sampai pengawasnya dari lurah langsung, anggota pengawas ada Pak RW Lasin, anggota pengawas ada Bang Apak sebagai memang dulu pernah terjun di koperasi yang di depan koperasi. Jadi sebenarnya nggak ada miskomunikasi sih. Ketika nanti miskomunikasi itu ketika memang ada program tapi dari pengurus itu sendiri tidak menyampaikan dengan baik ke yang stakeholder tadi gitu mungkin. Ya kemudian dari bagaimana caranya agar tidak terjadi miskomunikasi, kita harus sering-sering ngumpul gitu, berdialog ketika memang program apa ke depannya, karena nanti menjalankan sebenarnya juga akan ada semacam tidak hanya kita sendiri gitu, nanti sub-sub nih gitu, misalkan kita masing-masing kita punya produk kasih ke RT, masing-masing RT nanti mereka menjalankan karena kan mereka bagian dari anggota kita ya kan gitu aja sih. Jadi saling inilah saling menopang gitu. Udah sampai mana sih level kebijakan disosialisasikan pertama kali? Untuk level kebijakan saya sebenarnya memang saya akui memang belum berjalan gitu kan kebijakan itu. Baru kita juga baru akan mau berkomunikasi dengan pengawas, tentunya dalam hal ini ya di lurah ya gitu, karena memang koperasi ini sebenarnya bukan tidak berjalan ya, akan segera berjalan ya, karena juga kita menunggu aturan atau arahan yang dari atas gitu kan. Sementara ini sudah berjalan, kita sebenarnya kolektif gitu atas dasar kesepakatan dan kesadaran itu sendiri gitu. Dan mereka juga kebanyakan di sini juga udah banyak kegiatan juga, jadi sebenarnya juga kita mudah-mudahan ya dengan ya ini juga sebenarnya udah berjalan. Kita ada produk, terutama produk pertanian. Saya juga di Oktan juga kan. Kita juga mensosialisasikan ke petani. Kita juga ada produk yang namanya pupuk, produk untuk pestisida, tentunya bibit jagung segala macam. Nah kita sudah berjalan sebenarnya. Tapi memang kita terkendala dengan tempat kemarin. Karena memang dari pemerintah khusus dari UMKM, dinas UMKM itu fasos boleh untuk dijadikan tempat untuk koperasi ya, terutama ada warga kita bisa manfaatkan, makanya segera nih kebetulan juga dengan adanya ini juga kita juga alhamdulillah nih kita udah dikasih tempat, dikasih ya nanti tinggal komunikasi sama lurah, kita komunikasi bareng-bareng, kita rapat bagaimana untuk menggerakkan ini nanti kedepannya akan memang benar-benar berjalan gitu. Tapi di posisi maksudnya di dalam internal itu gimana dalam menyampaikan kebijakan, apakah udah sejauh mana gitu? Apa sering rapat-rapat gitu? Kalau rapat kita beberapa kali rapat ketika memang ada kegiatan misalkan kemarin pelatihan kita sampaikan bahwa di sini hari ini tanggal sekian kita ada pelatihan, kuotanya hanya pengurus dan anggota 2 orang 3 orang, jadi tergantung dari sana gitu. Tapi selebihnya juga kita tetap masih terus menjalin komunikasi ya bagaimana ya sudah sejauh mana sih progresnya, tetap menanyakan updatean terus gitu, dan kita update ini belum berjalan karena kendalanya ini sudah berjalan apa sih ya sebenarnya, tapi baru ya step-step aja gitu. Tapi kalau memang benar-benar berjalan kita insya Allah juga tahun depan juga udah bisa berjalan. Komunikasi ke pihak eksternalnya tuh gimana? Tadi kan internal tuh, nah ke pihak eksternalnya tuh gimana? Komunikasi eksternal itu ya dibilang tadi, eksternalnya kan bisa dibilang itu dinas ya, dinas dalam hal ini dinas koperasi Dinkop ya, UMKM ya, kita terus komunikasi, mereka juga terus memantau kita, terus ya progresnya sudah sejauh mana, dan kita sampai saat ini
masih tetap menjadi komunikasi, karena kan juga beliau juga mendapat arahan dari atas kan, misalkan dari pemerintah pusat Iya. ke pemerintah kota lalu ke kelurahan tuh bagaimana sejauh mana sudah memang proses ini berjalan atau tidak gitu, berapa persen gitu kan progres ini gitu. Terus dipantau, kita memang berproses, bahkan mungkin ya seminggu sekali kita tetap ya beliau itu datang ke sini kan, dia mereka catat apa keluhannya, apa kendalanya gitu, dan juga ke depannya seperti apa, nanti kita juga bisa dikasih masukan dari beliau-beliau gitu aja sih gitu. Jadi masih komunikasi sampai saat ini kita masih berjalan gitu. Eksternal itu dalam hal ini ya Dinkop ya gitu, koperasi gitu. Untuk menurut Bapak Ketua yang harus diperbaiki dan diperbarui itu dari Koperasi Merah Putih ini apa sih sejauh Iya. ini? Ya sebenarnya kita baru mulai ya, sebenarnya baru akan mulai gitu ya. Sebenarnya ya kita belum bisa bilang diperbaiki atau seperti apa gitu. Kita sudah bisa memulai aja nih, alhamdulillah bersyukur kan gitu kan. Kita udah bisa mulai dengan mungkin produk-produk yang kita dari kesadaran masing-masing gitu, urunan lah gitu, urunan dari anggota gitu. Hanya beberapa yang tadi Bang Dari bilang kita libatkan UMKM. Saya hanya berfokus situ aja dulu gitu. Nanti untuk perbaikan ketika itu berjalan atau tidak baru ada perbaikan evaluasi. Karena kan ini belum berjalan Bang. Jadi kita belum ada evaluasi gitu. Itu aja sih. Tapi kira-kira kita kan sebagai Gen Z nih ya, anak-anak muda pengen ikut membantu gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dibantu sama anak-anak muda dalam Koperasi Merah Putih ini? Boleh buat gadget anak-anak muda yang tadi saya bilang kan, misalnya kayak anak-anak muda sekarang nih, mereka tuh punya brandnya tuh, misalkan kalian tuh di bidang apa, atau karena tuh banyak tuh kan anak-anak muda sekarang tuh yang bisa hobi bikin seperti ini, Craft. kerajinan atau makanan juga banyak nih anak-anak sekarang nih kan, pasti kan cowok-cowok juga pada bisa lah bikin ini kan, karena kita juga tuh di sini sering dulu pernah ngadain kayak lomba-lomba makanan tuh, kalau kuliner segala macam tuh kita mau memperdayakan seperti itu, karena kan nanti misalkan dari anak muda ini nih dia pengen mempromosikan hasil mereka nih, karya mereka nih, ya mungkin bisa kita gabung di sini dan kita jadikan anggota, karena kan di koperasi ini bukan hanya untuk orang tua atau yang orang berumur aja, karena ini koperasi ini menurut saya perpaduan ya kita semua lah, masyarakat dari yang muda, tua, dan semuanya ayo kita untuk memajukan Koperasi Merah Putih yang ada di lingkungan Kelurahan Buaran. Berarti sangat terbuka buat Sangat anak terbuka, muda ya? sangat terbuka. Jadi saya tambahkan ya, kalau untuk keterlibatan anak Gen Z itu sebenarnya memang sangat dibutuhkan sekali, karena semua media juga nggak semua orang tua memegang media dan mereka gaptek kan, tapi bagaimana cara mempromosikan, mereka membuat modul atau dengan gaya-gaya menarik gitu. Misalkan kuliah nih mahasiswa kan pasti banyak kayak ngerti IT atau desain segala macam, itu sangat membantu, mungkin bisa membantu kami untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya mudah untuk dicerna, tapi dengan gayanya Gen Z kan, gitu. Mau bahasanya gue atau apa, intinya mereka tertarik lah gitu, tertarik ikut bergabung untuk menjadi anggota itu sendiri. Dan mungkin juga nanti akan ada klaster-klaster nih, klaster Gen Z, ada klaster yang mungkin ya kelas yang sedikit nggak tua nggak muda kan gitu, ada yang tua. Jadi nanti kita akan berikan pemahamannya pasti beda-beda. Ketika kita menyampaikan pemahaman ke yang muda, kita harus mengikuti gaya yang muda. Ketika memberikan pemahaman kepada ibu atau bapak, kita harus memberikan pemahaman yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi kita sangat dibutuhkan sekali. Ya, mungkin juga dari teman-teman mahasiswa juga mungkin punya apa sih namanya saya bilang tadi punya modul atau nggak punya, misalkan punya karya atau nggak punya, misalkan kalau untuk membuat apa sih namanya bagan desain. Nah itu sebenarnya kami sangat membutuhkan sekali itu, misalkan untuk akuntan ya, untuk misalkan untuk keuangan sedikit kita nggak bisa manual, harus terkonsep dan harus digital. Bagaimana misalkan teman-teman bisa memberikan kami gitu secara free atau memang seperti apa, nanti konsultan gratis lah kasarnya gitu kan, memberikan modul itu sendiri. Kalau kan ini saya kasih aplikasi yang dasar untuk menggerakkan bagaimana caranya si keuangan ini administrasi dengan baik dan benar. Nah itu ya terstruktur ya. Nah yang terstruktur gitu, jangan daripada manual kan ya mungkin juga teman-teman yang paham dengan aplikasi itu sendiri bagaimana buat ya, kami sangat membutuhkan sekali hal itu gitu. Dan sekiranya Bapak misalnya tiba-tiba ada anggota gitu yang tidak aktif untuk koperasi ini lagi, gimana gitu Pak? Dari Kalau
anggota yang tidak aktif itu sebenarnya ketika mereka sudah mendaftar sebagai anggota, dia mutlak sampai akhir hayatnya sebenarnya gitu kan ya, kasar gitu ya. berjalan Iya sampai Dengan koperasi. iya saat misalkan dia memang mau mengundurkan diri harus ada kita dituangkan dalam rapat anggaran Sudah ada rapat. iya, dan itu harus ada turunannya gitu, nggak bisa asal dia keluar gitu aja sebenarnya, nggak bisa. jadi harus Nggak ada bisa gantinya seenaknya. juga. Harus ada gantinya, harus bermaterai gitu. Misalkan dia sebenarnya udah mengikat sebenarnya, kalau udah anggota itu sudah mengikat ketika memang dia keluar apa alasannya atau maaf ya dalam kami kita meninggal, harus ada yang meneruskan gitu, misalkan ya waris lah gitu, ya seperti ahli waris gitu. Tapi ada ininya juga nggak, sanksi gitu atau misalkan teguran keras bagi yang tidak aktif di Anggota yang di bagian anggota. kalau sanksi dia mesti baru sebatas teguran sih, teguran kenapa, apa kendalanya kan gitu ya, apa permasalahannya, dan ketika memang udah terikat dengan anggota sendiri, mereka tidak bisa seenaknya untuk itu saja. Sekalipun mereka mau keluar ya harus dengan kita, harus dirapatkan lagi, nggak bisa udah keluar aja, nggak bisa kayak gitu. Berarti harus melalui rapat tertutup Rapat gitu lagi dulu. ya, itu prosesnya nggak gampang, Nggak mudah. nggak mudah gitu. Karena memang aturannya juga dari peraturan undangnya seperti itu yang kemarin kami tangkap dari pelatihan ya gitu ya, seperti itu. Jadi nggak gampang ketika mereka masuk untuk keluar, itu nggak bisa asal keluar masuk aja gitu kan. Jadi harus tertuang dalam rapat, siapa yang meneruskan, dia harus bermaterai atau apa yang seperti itulah kurang lebih. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada nggak sih harapan kedepannya gitu agar koperasi Merah Putih ini bisa berjalan dengan lancar, baik, dan peminatnya, anggotanya banyak? Banyak. Iya. Kalau buat saya, kalau harapan saya dengan ada koperasi ini untuk kedepannya, mudah-mudahan koperasi Merah Putih Kelurahan Buaran bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan banyak masyarakat yang mau mengikuti dan mau menjadi anggota koperasi Kelurahan Buaran, koperasi Merah Putih Kelurahan Buaran, dan bisa memajukan perekonomian para orang tua, anak muda, teman-teman yang lain bisa hasil karya dia atau hasil UMKM dia bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Buaran. Kalau menurut saya sih itu aja. Kalau menurut Bapak? Ya, sebelum saya tutup, harapan saya ke depan dengan adanya koperasi Merah Putih ini adalah sebenarnya juga ini salah satu program dari nasional, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan mudah-mudahan dengan program ini juga semua dapat merasakan dampak baiknya dan dampak positifnya dari koperasi ini, karena memang dari koperasi ini sendiri, dari kita untuk kita, bagaimana caranya kita untuk terus memajukan koperasi ini berjalan, yaitu tentunya dengan dibilang tadi harus meningkatkan nilai-nilai ekonomi yang ada di kelurahan, khusus di Kelurahan Buaran ya juga. Dan juga mereka akan terbantu ketika mereka punya produk tadi itu sendiri, dengan adanya koperasi mereka terbantu bagaimana kita membantu mereka untuk akses untuk penjualan, untuk marketing. Kita sebagai pengurus tentunya bukan hanya menjadi, tapi menjadi marketing juga. Dan tentunya marketing juga kita perlu peran aktif dari Genji itu sendiri gitu, dari anak kuliah, dari teman-teman, adik-adik semua juga. Bagaimana caranya untuk tadi bisa mensosialisasikan, membantu koperasi ini ke depannya bisa lebih berwarna gitu. Dalam hal ini tidak hanya fashionnya tidak hanya orang tua aja gitu. Ada Gen Z, bagi menyesuaikan dengan Gen Z gitu, gayanya mereka yang tua menyesuaikan dengan tua. Jadi tentunya di sini yang harapan kedepannya saya butuh peran aktif dan berkolaborasi gitu antara yang muda, yang tua, dan yang tua gitu. Dan juga harapannya juga bagaimana koperasi khususnya di Kelurahan Buaran ini semua dapat merasakan dampak baik dari koperasi itu sendiri gitu. Mereka dengan menjadi anggota tidak hanya membeli, tidak hanya menjual, tapi mereka juga mendapatkan keuntungan dari sisa hasil usaha itu sendiri. Dan itu sebenarnya yang terpenting ya. Jadi semakin mereka banyak atau sering melakukan transaksi di koperasi sendiri, ya mereka akan mendapatkan mendapatkan keuntungan dari feedback itu sendiri sebenarnya. Jadi yang terakhir, mudah-mudahan saya berharap dengan adanya koperasi Merah Putih khusus di Kelurahan Buaran ini, semua warga baik itu forum RT RW, anak muda, karang taruna, ibu PKK, kader atau Gen Z, semua mau ikut bergabung di koperasi Kelurahan Merah Putih Kelurahan Buaran.
tepatnya di sekretariat kami di Jalan Masjid At-Taqwa RT 3 RW 3 ya di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Itu aja sih saya rasa ya ayo ikut proaktif untuk meningkatkan atau mensukseskan program pemerintah khususnya Koperasi Merah Putih Kelurahan Buaran dan pada umumnya Kota Tangerang Selatan. Sekian. Oke, mungkin itu saja podcast dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua OKA dan Bapak Wakil Ketua Bidang Bapak Nur Yasin. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh kalian semua bisa kami dapatkan dengan baik gitu dan bisa kami terapkan juga ya di masyarakat. Dan mungkin semoga untuk Koperasi Merah Putih ini banyak partisipasi masyarakat dari yang muda yang tua ikut berkontribusi di Koperasi Merah Putih. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.